Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian, pasal 39, ayat yang ke-11 sampai yang ke-23. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya dan kita mendengarkan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku," tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, 'Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar.' Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, 'Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu,' maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil." Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengarkan, dan menyimpan firman Tuhan. Dan yang lebih berbahagia lagi ialah kita yang melakukan pengajaran-pengajaran Tuhan melalui ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan. Sebelum saya lebih jauh mengupas dan memberikan pengertian kepada kita sekalian sebagai referensi untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menerapkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan Allah kita. Kiranya kita mendapatkan hikmat, pengertian, dan pencerahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus memberikan pengertian agar kami dapat menjadi pelaku firman. Ya Bapa, kasihanilah kami orang berdosa ini yang lemah, yang banyak kekurangan dan keterbatasan. Tentunya Engkau tahu juga pergumulan-pergumulan kami ya Bapa. Kasihanilah kami. Karena kepada siapakah kami mengadu dan meminta belas kasihan? Selain kepadamu, tidak ada. Hanya Engkaulah Tuhan tempat pengaduan kami dan perlindungan kami. Mohon kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Pakailah kami untuk dapat memberi penjelasan dan menjadikan bagian ayat-ayat firman-Mu sebagai referensi, sebagai dasar untuk kami berbuat segala sesuatu menurut kehendak-Mu di dalam keseharian kami. Pimpin, berkati, dan sertai kami sekalian ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, pada video sebelumnya mengenai integritas kehidupan dan kehidupan yang kudus, saya sudah memberikan penjelasan dan pengertian yang dapat dijadikan referensi untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana Yusuf dicobai, tetapi ia tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjaga integritasnya sebagai orang percaya. Ia tetap hidup di dalam kesucian. Bahkan ia tahu betul bahwa apapun yang diperbuatnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sekalipun dia memiliki kesempatan dan punya wewenang, tetapi itu tidak pernah diperbuatnya atau dimanfaatkannya untuk kepentingan dirinya. Segala apa yang diberikan Tuhan dijadikannya sarana untuk
memuliakan Tuhan dan menjadikan dirinya saluran berkat bagi orang lain. Hal yang penting bagaimana ia tetap menyadari bahwa tanggung jawabnya hanya kepada Tuhan dan ia tahu betul bagaimana menolak perbuatan dosa. Karena Tuhan menyatakan bahwa kuduslah kamu karena Tuhan adalah kudus. Pada video ini saya melanjutkan bagaimana perjuangan iman dari Yusuf. Tidak hanya berhenti di sana pencobaan-pencobaan, khususnya yang berkaitan dengan dirinya, yang mana bukan hanya dirinya itu manis sikapnya dan elok parasnya, tetapi juga membuat Nyonya Potifar tergila-gila melakukan kejahatan. Di ayat 11 adalah ayat pembuka yang memberikan kepada kita suatu kondisi yang sangat mencemaskan dan memberikan suatu kondisi yang sangat menakutkan. Entah bagaimana itu bisa terjadi ketika Yusuf masuk ke rumah tuannya, di mana di rumah itu ternyata tidak seorang pun ada. Ini sesuatu yang cukup tidak biasa. Bukankah di dalam rumah Potifar ada banyak pekerja? Dan tentu paling tidak ada asisten rumah tangga yang lain, atau setidaknya orang-orang yang ada di sekitar rumah itu. Tetapi penulis, yaitu Musa, memberikan kepada kita suatu penggambaran bahwa rumah itu tidak ada orang lain, hanya Nyonya Potifar. Ini sesuatu yang bisa jadi kita bisa berasumsi bahwa itu adalah sebuah rekayasa atau sebuah pengaturan dari Nyonya Potifar ini yang sudah kerasukan roh kejahatan atau hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu seksualitas yang sangat-sangat memalukan. Tidak tertahankan lagi nafsu birahi yang ada pada Nyonya Potifar ini. Sehingga ketika Yusuf hadir di rumah itu, bisa jadi itu adalah sebuah kebiasaan dia ingin memantau apa yang ada dalam rumah, memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari orang-orang yang bekerja di rumah Potifar, karena ingat bahwa ia adalah seorang yang diberikan kewenangan spesial oleh Potifar. Tetapi di ayat 12 dikatakan lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Betapa jahatnya perempuan ini. Karena bukan hanya sekedar berkata-kata, dengan nafsu birahinya, dengan segala kelicikannya, langsung menarik baju Yusuf. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh di luar dugaan Yusuf dan mengagetkan dia. Bagaimana mungkin seorang nyonya yang dihormati dan dihargainya memperlakukannya seperti mainan saja? Bukankah ini sangat-sangat mempermalukan dirinya dan jangan-jangan membuat tuannya marah? Tetapi Nyonya Potifar tidak peduli, karena sudah dirasuki kuasa-kuasa kegelapan, sudah dirasuki oleh hawa nafsu kedagingan dan seks yang sangat liar. Perkataan itu tidak malu-malu dilontarkan oleh Nyonya Potifar. Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Satu-satunya cara kalau kita sudah terjebak dalam jebakan orang jahat, jangan lawan, jangan diam, lari. Karena tidak ada gunanya diam dan tidak ada gunanya melawan. Karena sudah dikondisikan terjebak. Apa yang terjadi kalau Yusuf tidak lari dan diam saja di situ? Bisa jadi dia akan dibunuh atau akan dianiaya atau mungkin diperlakukan dengan segala macam kekuatan yang bisa menghancurkan Yusuf. Ini yang bisa terjadi. Atau Yusuf terpaksa, sudahlah. Sudah berulang-ulang ini Nyonya Potifar ini meminta saya melakukan hal yang berdosa. Dia bisa jadi tidak tahan juga sebagai anak muda. Digoda, diganggu, dicobai untuk melakukan sesuatu kejahatan seksual. Tetapi Yusuf adalah orang percaya yang berintegritas. Ia tahu resikonya. Sekalipun dia lari, bisa jadi dituduh dan dianggap melakukan pelecehan dan penistaan terhadap nyonyanya. Tanpa dia sadari, tanpa dia dapat berbuat apa-apa, dia akhirnya melarikan diri dan bajunya tertinggal. Syukurnya, pada saat itu belum ada CCTV. Kenapa saya katakan syukur? Ya, tidak ada saksi yang melihat langsung, tidak ada CCTV. Jadi ini adalah suatu tindakan yang seolah-olah rahasia. Nah, itulah kejahatan yang terjadi di rumah Potifar. Nyonyanya yang melakukan kejahatan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus.
hati-hati dan waspadalah dalam segala hal. Bisa jadi kita berada dalam jebakan orang-orang jahat. Kita sulit mengelak. Kalau itu terjadi, jangan diam, jangan lawan, lari. Itu hal penting. Jangan merasa kuat lalu berargumentasi dengan bertahan. Atau merasa kuat lalu melawan. Tidak demikian. Harus lari. Tapi kalau masih sempat lari, kalau tidak sempat lari, apa yang terjadi? Mari kita lihat dan baca lagi ayat selanjutnya. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani. Luar biasa, bukan? Berarti benar, skenarionya, semua seisi rumah disuruh tidak boleh keluar. Entah dari mana tempatnya, begitu ia berteriak, ia memanggil semua seisi rumahnya. Berarti sudah ada rekayasa, sudah ada skenario, jahat sekali Nyonya Potifar ini. Walaupun mungkin wajahnya lembut, perkataannya lembut, tapi hati bisa busuk seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tahu isi hati manusia? Tidak ada kecuali Tuhan, mungkin dirinya, mungkin setan, pastilah sedalam-dalamnya kita tahu isi hati kita, yang lebih tahu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan apa yang terjadi? Dia memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya dengan menuduh Yusuf melakukan pelecehan seksual, menuduh Yusuf melakukan suatu tindakan ingin memperkosa dari Nyonya Potifar itu. Betapa miris, bukan? Betapa menakutkan berada di dalam suatu kondisi yang seperti itu. Siapa yang bisa bertahan dan bisa mengakui dan bisa menyaksikan ini adalah tindakan Nyonya Potifar? Tidak ada. Karena semua dibungkam, semua tidak ada di satu tempat, dan semua tidak ada saksi. Teriakan itu yang membuat orang-orang yang ada di rumah itu dipanggil keluar untuk menyaksikan sesuatu yang tidak dilihatnya lagi. Betapa menakutkan, bukan? Belum tentu orang yang dekat adalah orang yang betul-betul dapat mengerti kehidupan yang sesungguhnya dari orang tersebut. Yang herannya adalah Potifar sendiri. Potifar terjebak juga pada sandiwara rekayasa dari istrinya, Nyonya Potifar itu. Sehingga dengan mungkin cerita dengan tangisan, dengan rintihan, dengan rasa betapa menyesalnya dia mengapa ada Yusuf di rumah itu. Pada saat itu Potifar sebagai seorang laki-laki, dia memiliki otoritas, padahal Yusuf sudah diberikan kewenangan dan sudah diberikan wanti-wanti, jangan urus urusan istri, jangan urus urusan makananku. Tetapi ketika diperdengarkan oleh Nyonya Potifar ini betapa pembalikan fakta, dan dia punya bukti, baju Yusuf ditinggalkan. Yusufnya entah kemana lari. Mungkin sudah lari dari tempat tinggal atau lokasi rumah itu. Entah kemana. Syukurnya lari. Tetapi kalau tidak lari bisa jadi langsung Yusuf itu akan dibunuh atau dianiaya dan sebagainya. Dan ketika tahu bahwa Yusuf itu lari, Potifar yang punya otoritas sebagai orang Mesir, sebagai orang yang punya kekuasaan di tanah Mesir, karena dia adalah seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, berarti Potifar itu posisinya seperti seorang jenderal di kerajaan Mesir. Apa yang terjadi? Langsung semua diatur, Yusuf ditangkap. Puji Tuhannya, bersyukurnya, Yusuf ditangkap, dan tentu kalau ditangkap, berarti sudah ada prajurit-prajurit kerajaan dari Firaun ini menangkapnya. Karena ini melecehkan, melakukan tindakan yang tidak baik kepada istri atau nyonya dari kepala pengawal raja. Apa yang terjadi? Yusuf langsung dimasukkan ke dalam penjara. Tanpa ada interogasi, investigasi, atau suatu pemeriksaan awal. Tidak perlu. Cukup kesaksian Nyonya Potifar dan baju yang ditinggalkan. Dua kesaksian ini menjadi alat pembuktian bahwa Yusuf suka atau sedang melakukan pelecehan atau ingin memperkosa Nyonya Potifar. Sehingga langsung dipenjara. Sungguh miris, bukan? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara berada pada posisi seperti itu, apa yang Bapak, Ibu lakukan? Apa yang Saudara lakukan kalau dalam posisi sebagai Potifar? Atau sebagai Nyonya Potifar? Atau sebagai Yusuf? Tentunya beragam respon
Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memikirkan. Tetapi Yusuf sadar betul ketika ia lari, ia akan mengalami suatu tindakan hukum. Karena tidak ada saksi, bajunya tertinggal pula. Dan yang memberitahu Nyonya Potifar yang adalah istri dari kepala pengawal raja. Bukankah tidak ada lagi tempat untuk dia mengadu? Bukankah tidak ada lagi tempat dia untuk menyatakan kebenaran? Tidak ada. Kecuali Tuhan di surga yang mengetahuinya. Setelah di dalam penjara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah dia mengeluh? Apakah dia begitu kesal, menggerutu, berteriak-teriak? Tidak. Saya percaya ketika Yusuf ditangkap dan ditahan dalam tahanan raja, dia memuji Tuhan. Mengapa? Karena ia sudah dibebaskan dari cengkraman Nyonya Potifar untuk berdosa kepada Tuhan. Penjara jeruji besi itu justru memberikan kepada Yusuf kebebasan. Tetapi rumah tempat ia bekerja, sekalipun punya kewenangan, adalah penjara bagi dirinya. Karena setiap saat, kapanpun bisa terjadi suatu jebakan seperti yang sudah dialaminya. Bukan di mana kita rasa aman, maka itu akan aman. Bukan di mana kita rasa itu nyaman, akan nyaman. Tetapi, kadang kala ada pembalikan. Yang kita anggap itu adalah tempat teraman. Justru itulah tempat yang paling berbahaya. Yang kita anggap dan rasa itu adalah tempat yang paling memalukan dan menyedihkan. Tetapi justru itu adalah tempat yang paling merdeka. Demikian yang dialami Yusuf. Apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Dimanapun kita berada, tetap jaga integritas dan hidup yang kudus. Ada banyak orang-orang seperti Nyonya Potifar ini yang akan menjebak anak-anak Tuhan untuk melakukan kejahatan. Ada banyak orang-orang jahat di dunia ini yang berupaya menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya melakukan tindakan yang jahat. Tetapi kalau kita terpaksa harus tinggalkan semua, kita harus tinggalkan. Jangan tahan dan kemudian tidak lari. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan pembelajaran ini kita mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang memperhatikan Yusuf. Itulah jalan keluar dari Yusuf, dari cengkraman Nyonya Potifar ini. Itulah jalan keluar dari segala awan nafsu Nyonya Potifar yang dilampiaskannya, yang mau dibuatnya Yusuf sebagai mainannya. Tetapi Tuhan menyertai. Nyonya Potifar tidak menyadari hal itu, bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai. Dan bukan hanya di tahanan itu Yusuf merasa dia bebas merdeka, karena ia tidak lagi berada dalam bayang-bayang kecemasan dan ketakutan karena diganggu, dicobai terus-menerus. Yusuf di penjara itu merdeka. Inilah hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Jadikanlah prinsip kebenaran firman Tuhan sebagai bagian dari hidup kita yang merdeka, melakukan kehendak Tuhan. Dan apakah kepala pengawal raja itu menyesalinya? Belakangan hari mungkin menyesali. Karena ternyata sekarang giliran kepala penjara yang merasakan kehadiran anak Tuhan ini. Di penjara Yusuf bukan merasa diri paling kuat karena masih muda, atau merasa diri paling hebat karena dia memang pernah berada di dalam keluarga kepala pengawal raja. Tidak demikian. Yusuf mengerjakan apa yang dia patut kerjakan, sehingga dari karakternya, dari parasnya, dari cara dia mengerjakan segala sesuatu yang ada di penjara itu, dia menjadi kesayangan kepala penjara itu. Dan ia juga dapat kepercayaan dari kepala penjara itu. Bukankah ini adalah tempelak keras terhadap Potifar? Kalau memang Yusuf mempunyai karakter yang buruk, yang najis, yang cemar, pastilah dia tidak mungkin menjadi kesayangan kepala penjara. Mengapa? Kita tahu kepala penjara bukan hanya 1 tahun, 2 tahun berhadapan dengan para penjahat. Kepala penjara pasti dia sudah punya pengalaman menghadapi banyak penjahat, dari kelas teri sampai kelas kakap. Dari orang-orang yang melakukan kejahatan ringan sampai orang-orang yang melakukan kejahatan berat. Kepala penjara itu pasti punya pengetahuan, pengalaman, dan intuisi yang mendasar. Tetapi, apa yang terjadi? Justru kepala penjara itu mempercayakan semua isi penjara kepada Yusuf. Dan Yusuf bisa kapan saja keluar dan bisa kapan saja dia bebas. Tetapi Yusuf tetap ada di dalam penjara. Karena itu tempat yang membebaskan dia dari cengkraman Nyonya Potifar. Disitulah Tuhan menyertainya, disitulah Tuhan menyatakan kebaikannya, dan disitulah ia menjadi saluran berkat bagi kepala penjara ini.
dan Tuhan menyertainya, apa yang dipercayakan tuannya atau kepala penjara itu, ia lakukan dengan baik. Dan apapun yang dilakukannya berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Dari kisah ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, tetap kita berjaga-jaga dan waspada terhadap kemungkinan kita berada dalam jebakan orang-orang jahat yang ada di sekitar. Hati-hati. Kedua, kalaupun kita misalnya terjebak dalam kejahatan yang sudah direkayasa, seperti Nyonya Potifar ini, jangan diam dan jangan melawan. Lari, karena itu adalah solusi terbaik. Tinggalkan. Mungkin kita harus terpaksa meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan, supaya kita bebas. Yang ketiga, kalaupun akhirnya kita diminta pertanggungjawaban, walaupun kita tidak melakukan, hadapi dengan penuh kesadaran yang datangnya dari Tuhan. Itu hal yang penting. Yang berikutnya, yang terakhir, ketahuilah, Tuhan berdaulat. Tuhan memelihara anak-anaknya. Providensia Allah itu nyata bagi orang-orang percaya yang bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Jadi di sini, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita renungkan bagian ini. Bagian yang penting untuk kita sama-sama mengerti dan menghayati. Di penjara, diajarkan hal-hal yang sangat mungkin berbeda dengan di luar penjara. Tetapi Yusuf merdeka di sana. Karena penjara itu hanya memenjarakan tubuhnya, tapi jiwanya tidak. Sedangkan di rumah Nyonya Potifar itu memenjarakan jiwanya, tetapi tubuhnya bebas. Walaupun kita tahu tidak boleh ada dikotomi antara tubuh dan jiwa, namun kita menyadari bahwa kita bisa nyaman dan aman di satu tempat yang kelihatannya tidak aman. Juga sebaliknya, penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting dari berkat apapun. Kiranya dengan renungan, refleksi, dan referensi yang saya kupas dari ayat-ayat firman Tuhan ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap bersandar kepada Tuhan, supaya kita kuat menghadapi berbagai macam pencobaan, berbagai macam jebakan orang-orang jahat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu, untuk pengertian-pengertian yang Kau berikan. Ajarlah kami untuk menaati kehendak-Mu dan melakukan apa yang Engkau mau nyatakan kepada kami. Kasihanilah kami. Kalaupun kami berada dalam lembah kekelaman oleh karena jebakan si jahat, ya Tuhan, Engkau beserta kami. Tariklah kami, keluarkan kami, dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Biarlah terang-Mu menerangi hati kami, dan membawa kami hidup di dalam kesucian. Penjara jiwa kami tidak ada lagi, karena Engkau sudah membebaskan. Kami adalah milik-Mu, dan kami bebas, ya Bapa, di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, adalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.